Kalau ngomongin Jakarta, orang pasti langsung keinget ame gedung tinggi, jalanan macet, ame hiruk pikuk kota yang sibuk. Di balik itu semua, ternyata masih ada satu warisan Betawi yang bertahan ngelawan zaman. Namanya dodol Betawi. Makanan manis yang sering muncul pas acara besar Betawi ini ternyata kagak cuma soal rasanya yang legit. Di balik satu wajan dodol, ada perjuangan keras dari para pembuatnya. Perjalanan Aye dimulai dari dapur dodol Betawi Sari Rasa milik Ibu Yuyun di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kalau dulu dodol selalu hadir waktu hajatan, lebaran, atau perayaan gede, sekarang justru kehadirannya semakin jarang. Makanya, setiap tungku dodol yang masih ngebul hari ini adalah usaha buat ngejagain warisan kuliner Jakarta ini tetap ada. Ini bang, barang ini bang. Taruh mana bang? Depan Selasa. Beras ketan ame gula kelapa jadi bahan utama pembuatan dodol. Semua bahan disiapin dengan teliti buat mempermudah proses masak yang bisa makan waktu berjam-jam. Bang Jom, ini lagi ngapain nih bang? Lagi beras. Hah? Lagi nepung. Pakai beras? Pakai beras ketan. Berasnya digiling, beras ketan? Iya. Ya udah, ini aja, tuang aja. Udah bang? Ya. Prosesnya berapa lama nih bang untuk penggilingan beras ini? 30 menit. Tunggu sampai jadi tepung di sini bang. Oh iya, selain beras ketan, bikin dodol juga wajib pakai santan. Santannya kudu fresh diperes sendiri. Sekali masak, pengrajin dodol Betawi ini bisa ngabisin kelapa sampai 30 butir sekali masak. Santan ini yang nantinya bakalan ngasih rasa gurih, harum, dan juga tekstur lembut yang jadi ciri khas dodol Betawi asli. Kalau santannya udah siap, waktunya masuk ke tahap yang Aye tunggu-tunggu, yaitu ngaduk dodol. 2 ember santan dituang ke dalam wajan tembaga berukuran gede yang udah berisi gula kelapa yang dilelehin. Abis itu, masukin tepung ketan yang udah dicampur ame santan. Di bawah wajan udah ada api dari kayu rambutan yang nyala. Kata Bang Ajam, kayu rambutan ini paling bagus buat bikin dodol Betawi. Kayunya awet, apinya stabil, dan asapnya juga kagak bikin batuk tetangga. Proses masak kayak gini yang udah dipertahanin dari zaman nenek moyang. Bang, dodol Betawi ini bang, dimasak ini prosesnya berapa lama bang? Sekitar 6 jam atau 7 jam. Iye, kalian kagak salah denger. Selama itu juga, kita kagak boleh berhenti buat ngaduk adonan dodolnya. Sekali aja lengah, bagian bawahnya bisa gosong dan ngerusak semua dodolnya. Non-stop itu ya diaduk gini ya bang? Karena kalau nggak diaduk nih, di bagian bawahnya tuh bisa lengket dan mengering. Nih, bang. Ini Aye lihat nih wajannya kok warnanya kuning ya bang? Ini dari apa nih bang? Dia terbuat dari tembaga. Dari tembaga? Iya, betul. Tujuannya apa bang pakai tembaga? Kan banyak tuh wajan-wajan yang lain. 1, dia nggak lengket. Nggak lengket. 2, dia nggak gampang bergores. Dan mungkin jadi hasilnya juga lebih maksimal ya. Lebih sedap lah dodolnya ini. Wajan jumbo ini kagak sembarangan ya. Bahannya dari tembaga pilihan yang dibuat khusus buat masak dodol Betawi. Wajan segede gini bisa muat sampai 30 kilo dodol sekali masak. Dulu, pembuatan dodol sering dilakuin secara gotong royong menjelang lebaran. Semua anggota keluarga ikut terlibat dan gantian ngaduk dodol. Tapi kalau sekarang, ya nasibnya kayak Bang Ajam nih, ngaduk dodol 30 kilo sendirian. Tenang bang, hari ini Aye bantuin sampai beres pokoknya. Semakin lama dimasak, tekstur dodolnya makin berubah semakin kental dan juga makin berat. Tentu aja, ngaduknya juga makin menguras tenaga. Di sini Aye baru paham kenapa dodol Betawi yang bagus punya harga dan juga nilai yang tinggi. Awalnya sih seru, kayak lagi dayung perahu di taman mini. Tapi lama-lama adonannya makin kental dan tangan Aye makin terasa pegel nih dorong adonan dodol. Bang, Ya, ini dodol semakin lama semakin kental bang. ya
Gitu lah. Gitu, semakin lama semakin kental, semakin pegel juga. Semakin pegel juga. Karena ini nonstop ya bang ya? Nonstop. Nonstop selama 7 jam, 6 sampai 7 jam. Iya, betul. Nih bang, tadi ayah lihat nih, abang ngaduk-ngaduk ini dari proses yang cair nih bang. Lumayan lama kan? Lumayan. Gimana nanti? Ini biar ayah aja nih yang ngaduk bang. Iya. Pakai 2 tangan. Iya, boleh. Boleh bang ya? Boleh. Nanti ayah mau coba nih seberapa kuat nih ayah ngaduk dodol yang udah mulai mengental ini bang. Biar makin seru, ayah mau ngaduk langsung pakai 2 dayung sekaligus nih. Wahaha. Ternyata berat banget ini. Oh, ini butuh tenaga yang lumayan kuat. Nggak kebayangkan selama 7 jam ngaduk dodol yang udah mulai mengental itu kalau masih cair enak. Ini udah kental lumayan nih buat olahraga. Kagak cuman berat, ngaduk adonan di pinggiran tungku rasanya kayak lagi diungkep. Panas bener. Ayah juga kudu hati-hati ame gelembung panas yang mulai meletup kayak kawah gunung berapi. Ternyata begini ya rasanya jadi pembuat dodol. Ayah jadi salut buat yang masih bertahan ngelestariin makanan khas Betawi ini. Ya. Nah, umumnya dodol diaduk sendirian. Sendiriannya udah pegel. Dalam keadaan kental ini, ayah harus ngaduk pakai 2 tangan, 2 dayung sendirian. 2 tangan, 1 tangan udah pegel ini 2 tangan. Tapi ayah harus bisa. Wah. Ini nggak boleh jeda karena nanti dia akan lengket di bagian bawahnya. Bang, Ya, ini bang, ayah udah lelah ini tenaganya. boleh. Dayungnya aja udah berat. Megang 2 dayung sambil ngaduk yang dodol yang kental. Aduh, penuh perjuangan banget ini. Tekstur adonan udah mulai kalis nih. Bang Ajam minta ayah buat nambahin bahan terakhir buat nyempurnain rasa dan juga tekstur dodolnya. Bang, Iya. ini gulanya berapa kilo bang? Gulanya kurang lebih 5 kilo. Gulanya 5 kilo. Dan sebelum dikasih gula ini kan udah manis dari gula aren ya bang? Ya, gula kelapa. Oh, gula kelapa. Iya. Ya bang. Setelah berjam-jam diaduk, warna dodol berubah semakin gelap dan aromanya makin wangi. Itu tandanya sebentar lagi dodolnya udah mateng. Bang Ajam, Yap. ini kira-kira tingkat kematangannya udah sampai mana ini bang? Udah berapa persen? Udah baru 60%. 60%? Ya, Wah, jadi untuk pematangan dodol ini tuh prosesnya cukup panjang ya bang ya? cukup panjang. Lumayan. Sampai segini aja, kira ini udah mateng bang? Ini belum, masih 60%? Belum, baru 60%. Jadi ini kita sebagai warga Jakarta nih bang, perwakilan mungkin ya bang ya? Ya. Nih, Ayat terima kasih nih buat Ibu Yuyun ya? Ibu Yuyun. Udah melestarikan makanan khas Jakarta ya bang ya? Iya, betul. Mungkin banyak orang tuh udah pada gulung tikar, tapi Ibu Yuyun ini tetap bertahan nih ya. Tetap bertahan. Karena dia mementingkan kualitasnya bang ya. Kualitas, betul. Kualitas itu tetap dijaga, makanya bertahan sampai saat ini. Bang, Ayah mau coba nih bang. Oh, boleh. Tingkat kekentalannya udah sampai mana nih bang? Ini kan udah 60%. Coba. Wih, berat banget nih. Ayo coba angkat ya bang ya. Coba kita tes. Wow. Akhirnya setelah perjuangan panjang, dodolnya udah mateng. Tapi pekerjaan kita belum kelar nih. Dodol panas nih kudu dipindahin ke dalam loyang pendinginan. Proses pendinginan ini kudu dilakuin cepet dan juga hati-hati. Minyak yang keluar dari proses memasak santan bikin dodolnya kagak lengket ke dayung dan juga loyang pendinginan. Ini dia nih hasil kerja keras Mak Yanah dan juga Bang Ajam selama lebih dari 7 jam.
Semoga di usia Jakarta yang terus bertambah nih, kagak cuman maju kotanya, sejahtera warganya, tapi juga terjaga warisan budaya termasuk dodol Betawi. Supaya warisan kuliner para pendahulu ini bisa terus dinikmatin generasi berikutnya. Di sini bang, kalau ada sampah-sampah di pinggir-pinggiran, yang ngebersihin orang UPS. Orang UPS. Bang. Wah, mantep